bagaimana kabarnya hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Ya, untuk pagi hari ini pelajarannya adalah tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelumnya Ibu bertanya, apakah ada yang tahu beriman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa? Boleh angkat tangan. Ada yang tahu? Ya, Mas Ihsan? Ya, benar sekali Mas Ihsan. Beriman kepada malaikat Allah itu termasuk rukun iman yang kedua. Ada berapa rukun iman? Ya, rukun iman agama Islam itu ada 6. Nah, untuk pembahasan hari ini kita membahas rukun iman yang kedua, yaitu beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Iya. Allah menciptakan makhluk itu dalam 2 bentuk. Yang pertama dalam bentuk nyata dan yang kedua dalam bentuk gaib. Ya, yang pertama dalam bentuk nyata, contohnya seperti manusia, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, binatang, dan lain-lain. Dan makhluk yang tidak nyata itu seperti malaikat, jin. Dapat dipahami ya? Dapat dimengerti? Ya. Jadi malaikat adalah makhluk gaib yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari nur atau cahaya. Malaikat tidak makan dan tidak minum seperti kita. Malaikat tidak mempunyai nafsu dan malaikat adalah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malaikat itu selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Beda lagi dengan manusia. Manusia terkadang banyak yang lalai, tetapi malaikat ini adalah seseorang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini paham anak-anak? Ya, Ibu tanya ya. Tadi malaikat diciptakan Allah dari angkat tangan. Ya, Mbak Mel. Benar, dari cahaya. Berarti memperhatikan semua ya, tadi Ibu menjelaskan. Ya, selanjutnya malaikat itu tidak mempunyai nafsu, tidak sama seperti manusia. Manusia sangat besar nafsunya. Jadi kalau malaikat itu tidak mempunyai nafsu, selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Allah itu menciptakan malaikat tuh banyak, tidak dapat dihitung. Bahkan manusia tidak ada yang tahu berapa jumlah malaikat yang diciptakan sama Allah. Nah, tetapi yang wajib diketahui oleh manusia terdapat 10 malaikat. Nah, dari ke-10 malaikat tersebut tugasnya itu masing-masing sudah diberi tugas sama Allah masing-masing. Nah, di sini ada yang sudah tahu nama-nama 10 malaikat? Angkat tangan. Nggak ada yang tahu? Ya, Ibu jelasin ya dan didengarkan. Yang pertama itu ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Nah, malaikat Jibril itu pemimpin dari para malaikat. Malaikat Jibril itu bertugas menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Ya, yang pertama malaikat Jibril ya. Yang kedua malaikat Mikail. Malaikat Mikail itu bertugas membagi rezeki kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Dan malaikat Mikail itu ada 2, selain memberi rezeki kepada manusia, malaikat Mikail juga bertugas mengatur hujan dan mengatur panas matahari. Pada pagi hari ini sangat cerah sekali, ini yang mengatur hujan panas itu malaikat Mikail. Dapat dipahami anak-anak? Yang ketiga malaikat Israfil. Malaikat Israfil bertugas apa?
meniup sangkakala pada hari kiamat. Besok di hari kiamat itu ada yang meniup sangkakala, yaitu malaikat Israfil. Yang kelima, malaikat munkar. Malaikat munkar itu diberi tugas oleh Allah untuk memeriksa amal manusia di dalam kubur. Yang dulunya manusia suka berbuat baik, suka beramal soleh, suka jahat, suka zolim kepada orang, itu nanti yang memeriksa itu malaikat munkar. Yang keenam, malaikat nakir. Nah, malaikat nakir itu tugasnya sama dengan malaikat munkar, menanyai manusia ketika di dalam kubur. Lanjut, dari sini dapat dipahami anak-anak? Ya, paham anak pintar. 7, malaikat raqib. Malaikat raqib itu ditugaskan Allah untuk mencatat amal baik manusia ketika hidup di dunia. Contohnya, si ihsan berbuat baik, menolong menyeberangkan nenek-nenek di pinggir jalan. Nanti malaikat raqib itu mencatat ihsan telah menolong nenek-nenek. Jadi setiap kalian berbuat baik, nanti itu akan dicatat oleh malaikat. Nah, yang mencatat itu malaikat raqib. Yang ke-8, lanjut, malaikat atid. Yang tadi malaikat raqib mencatat amal baik, malaikat atid ini ditugaskan Allah untuk mencatat amal buruk manusia ketika di dunia. Jadi ketika kalian misalnya Mbak Amel menghina temennya, mengolok-olok temennya, itu dicatat oleh malaikat atid. Mbak Amel mengolok-olok temennya di kelas, nanti catatan itu akan dikumpulkan dan dapat diberi balasan di hari kiamat. Dapat dipahami? Ya, paham. Yang ke-9, malaikat malik. Malaikat malik itu ditugaskan oleh Allah untuk menjaga neraka. Jadi yang menjaga neraka itu malaikat malik. Dan yang ke-10, malaikat ridwan. Malaikat ridwan itu ditugaskan untuk menjaga surga. Iya, anak-anak sudah paham ya? Coba ibu mau mengasih waktu untuk kalian menghafal, itu dibuka ya temanya halaman 15, nama malaikat. Ibu kasih waktu 5 menit untuk menghafal. Jadi kalian harus hafal nama 10 malaikat yang wajib diketahui oleh umat muslim. Ibu tunggu waktunya ya. Ya, sudah 5 menit ya. Sudah hafal belum? Ayo, sudah hafal apa belum? Ya anak-anak, kita lanjutkan pelajarannya ya. Materi yang terakhir itu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan membahas perilaku apa saja sih yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Ibu mempunyai gambar-gambar. Nanti kalian perhatikan ya. Iya, perilaku apa saja sih yang dapat mencerminkan diri kita itu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah suka bersedekah dan membantu orang lain. Sebagai sesama manusia, jika kita memiliki rezeki lebih, kita wajib untuk bersedekah. Ketika kita melihat orang yang kesusahan, segeralah membantu untuk menolong. Jadi harus tolong menolong ya sebagai manusia ya. Ya, yang pertama suka bersedekah. Yang kedua, melaksanakan sholat tepat waktu. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan bahwa malaikat itu orang yang paling patuh dan taat kepada Allah. Sebagai manusia yang beriman kepada malaikat Allah, kita harus tepat waktu dalam melaksanakan sholat. Jadi ketika sudah azan tidak boleh diundur-undur. Ketika sedang bermain,
kok ada azan, langsung pulang dan ke masjid untuk menunaikan sholat. Selanjutnya, perilaku yang mencerminkan kita beriman kepada malaikat adalah tidak pilih kasih dalam berteman. Diperhatikan ya anak-anak, dalam berteman kalian tidak boleh pilih kasih, mentang-mentang kayak gini tidak ditemenin, mentang-mentang ini nggak ditemenin. Jadi ketika kalian beriman kepada malaikat Allah, kalian harus mencerminkan perilaku tidak pilih kasih dalam berteman. Jadi satu kelas ini semua sama dan teman semua, tidak ada yang membeda-bedakan. Dapat dipahami anak-anak? Ya, paham. Mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila Ibu banyak salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.